Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fi Qur'an Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamunna al-kadhibin. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Allah masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalani kehidupan di alam yang fana ini. Di bulan suci Ramadan ini, marilah kita banyak mengkaji ayat-ayat Allah agar keimanan dan keislaman kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan hubungan antara iman dan ibadah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tujuan pertama Allah menjadikan manusia, dan itu adalah merupakan tujuan yang paling utama dalam penciptaan manusia, adalah agar manusia ini menjadi hamba Allah, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku menjadikan jin dan manusia melainkan untuk berbakti kepadaku. Maka dalam ayat ini dijelaskan oleh Allah, tujuan penciptaan jin dan manusia tidak lain hanyalah untuk menjadikan jin dan manusia itu menghambakan diri kepada Allah. Jadi artinya menghambakan diri itu adalah menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, itu adalah Tuhan kita sebagai hambanya. Dan di sini kita dituntut untuk bisa melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi penciptaan manusia agar manusia berbakti kepada Allah. Sementara di dalam surat Al-Ankabut ayat 2, di situ Allah berfirman mengingatkan kepada kita sebagaimana firman-Nya, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Yang artinya, apakah manusia itu dibiarkan begitu saja mengatakan dirinya orang-orang yang beriman dan tidak akan diuji lagi, sementara kami Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka, dan dari ujian itu diketahui siapa yang benar keimanannya dan siapa yang berdusta di dalam keimanannya itu. Dari dua ayat ini bisa kita pahami bahwa iman dan ibadah itu memiliki korelasi yang positif. Semakin tinggi iman mereka, semakin baik pula pelaksanaan ibadah itu. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang apa itu iman, kita bisa membaca dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di situ ketika ditanya tentang iman, Rasul mengatakan iman itu adalah percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikat Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada Rasul-Rasul Allah, dan percaya kepada hari kebangkitan. Jadi dalam Sahih Bukhari, dalam hadis nomor 1899 itu, di situ Rasulullah menyebutkan iman itu ada 5 bagian. Sementara dalam kitab Sahih Muslim, sebagaimana disebutkan dalam hadis 1079, di situ disebutkan ada 6 poin daripada rukun iman itu. Yang pertama adalah percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikat Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, kemudian percaya kepada Rasul-Rasul Allah,
percaya kepada hari kebangkitan, dan percaya kepada takdir baik dan buruk. Dari dua hadis itu kemudian disepakati rukun iman itu menjadi 6 macam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jadi ketika berbicara percaya kepada Allah, itu penjelasannya juga kita percaya kepada seluruh perintah Allah, dan juga kita percaya tentang apa yang telah dilarang oleh Allah. Kemudian ketika kita percaya kepada malaikat-malaikat Allah, maka kita akan tahu apa tugas-tugas malaikat yang 10 itu yang wajib diketahui oleh kita umat Islam. Kemudian ketika berbicara tentang percaya kepada kitab-kitab Allah, maka di situ kita percaya bahwa Allah pernah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kita percaya bahwa Allah pernah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Kita percaya bahwa Allah pernah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa, dan kemudian Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan ketika kita berbicara tentang firman-firman Allah dalam Alkitab yang disebutkan dalam 4 kitab tersebut, maka kita sebagai umat Islam berpedoman kepada semuanya itu yang sudah dirangkum di dalam Al-Quran itu. Maka kita tahu tentang iman itu apa, kemudian ibadah itu apa, semuanya sudah dijelaskan dalam kitab-kitab yang disampaikan Allah kepada para Rasulullah itu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, maka kemudian bagaimana kita mengetahui adanya hubungan antara iman dengan ibadah itu? Bagaimana kita mengetahui hubungan antara iman dengan perbuatan yang menunjukkan kebaktian kita kepada Allah? Maka Rasulullah menyatakan bahwa al-imanu yazidu wa yanqus, bahwa iman itu bisa naik bisa turun. Sehingga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai yang bersumber dari sahabat Rasulullah Abu Hurairah, maka Rasulullah mengatakan, tidak akan berzina seorang berzina itu kalau di dalam dirinya ada iman. Tidak akan meminum khamr apabila dalam dirinya ada iman. Seseorang juga tidak akan mencuri kalau di dalam dirinya ada iman. Seseorang juga tidak akan merampok bila mana dalam dirinya ada iman. Jadi artinya apa? Ketika iman itu sudah lepas dari diri kita, barulah kemudian manusia itu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Di sini kita kemudian mengetahui ada korelasi yang positif antara iman kita dengan amaliyah ibadah kita. Oleh karena itu, semoga di bulan suci Ramadan kita ini, yang kita jalani ini, bisa menjadikan iman kita bertambah sehingga amaliyah ibadah kita menjadi semakin baik. Jadi sebaliknya, ketika iman kita sudah tidak ada, bahkan kemudian lawan daripada iman itu ingkar kepada Allah, tidak mengakui keberadaan Allah, maka kemudian apapun dilakukan manusia karena sudah tidak percaya kepada adanya perintah Allah dan larangan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita ditakdirkan jadi orang yang beriman. Senantiasa mari kita jalani kehidupan ini senantiasa berlandaskan kepada perintah-perintah Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah. Inilah yang menjadi dasar pedoman hidup kita, dan di situ kemudian kita paham bagaimana antara iman dan amaliyah ibadah itu korelasinya sangat positif. Ketika iman kita naik, maka kemudian amaliyah kita, ibadah kita menjadi baik. Demikian pula ketika iman kita merosot, bahkan Rasulullah mengatakan orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang saya sebutkan di atas itu, sesungguhnya dia sudah kehilangan imannya. Semoga diri kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga iman kita dengan baik, memelihara iman kita dengan baik, meningkatkan iman kita sehingga amaliyah ibadah kita juga menjadi semakin baik. Semoga diri kita kembali lagi kepada tujuan semula Allah menciptakan manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku menjadikan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi di sini ada kata-kata hamba, kemudian ada kata khaliq yang pencipta. Hubungan kita dengan khaliq itu bagaikan sebuah hubungan antara majikan dengan budaknya. Jadi kalau kita merasa hamba Allah, maka kita akan merasa bahwa perintah Allah itu kewajiban bagi kita untuk melaksanakannya. Larangan Allah juga merupakan kewajiban bagi kita untuk meninggalkannya. Jadi di sini jelas
hubungan antara iman dengan ibadah kita. Nah, ketika kita sudah bisa melakukan apa yang dilaksanakan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, itulah bukti iman yang benar, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 2 sampai dengan ayat 3. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja mengatakan dirinya orang-orang beriman dan tidak akan diuji lagi? Dan kami Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka, dan dari ujian itu diketahui siapa yang benar keimanannya dan siapa pula yang berdusta di dalam keimanannya itu. Semoga diri kita termasuk orang-orang yang membuktikan kepada Allah bahwa diri kita adalah benar-benar sebagai orang yang beriman, yaitu dengan melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh apa yang dilarangnya. Sebagaimana sudah saya sebutkan di atas, manusia tidak akan melakukan sebuah kemaksiatan bila mana ada dalam dirinya itu apa yang dinamakan iman. Bahkan Rasulullah juga mengatakan dalam sebuah hadis yang terjemahnya adalah sebagai berikut: tidak beriman seseorang manakala dia tidak bisa mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Semoga kita termasuk orang-orang yang imannya benar, dan itulah orang-orang yang nantinya akan diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali ke tempat yang sangat dimuliakan, yaitu surganya Allah. Kita manusia diciptakan dari surga, kemudian diturunkan ke muka bumi, dan kemudian semoga kita kembali lagi ke surga. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya bagi kita yang mendengarkan ceramah ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.